Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sumiase, NIM 18011150, kelas manajemen reguler pagi. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang sistem informasi hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madisri Rahayu, NIM 18011008, Manajemen Reguler Padi semester 6. Saya dari kelompok 7. Apakah itu sistem informasi dan teknologi informasi? Sistem informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, serta menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Kombinasi teknologi komputer, hardware, dan software untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menggunakan suatu data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya yaitu tujuan dari Customer Relationship Management. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari bisnis sangat tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sulit bagi sebuah perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan dan profitabilitas tanpa melakukan fokus secara berkesinambungan yang dapat dilakukan pada CRM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan. Yang kedua, memiliki ideologi customer oriented. Yang ketiga, melayani dan menangani keluhan pelanggan. Dan yang keempat, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang kelima, memberikan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Dan yang ketujuh yaitu menyediakan informasi mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Fungsi dari CRM ini sekilas agak mirip dengan fungsi sebuah humas perusahaan. Namun, nyatanya keduanya memiliki perbedaan di mana CRM mengutamakan hubungan pada pelanggan, sedangkan humas lebih mengutamakan citra perusahaan dan mengarahkan pandangan customer terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari Customer Relationship Management. Manfaat dari CRM ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menggunakan CRM, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan pelanggan, baik melalui call center, website, staf pemasaran, dan pelayanan di lapangan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya. Dengan menggunakan CRM, memungkinkan setiap kegiatan penjualan dan pelayanan menjadi lebih murah karena pemasarannya lebih terfokus pada pelanggan yang tepat serta waktu yang tepat pula.
Yang ketiga yaitu ada kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Ketika proses penjualan dan pelayanan menjadi semakin mudah, maka hal ini dapat mengurangi dari risiko penurunan kualitas pelayanan ke pelanggan dan beban arus kas. Misalnya saja, dengan pemakaian teknologi call center serta website, hal ini dapat mengurangi hambatan proses administratif, biaya maupun birokrasi yang mungkin saja suatu saat bisa muncul. Yang keempat, ada time to market semakin meningkat. Dengan CRM, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan berupa data tentang produk apa saja yang menjadi tren pembelian saat ini. Hal ini akan mempercepat produk masuk ke pasar. Yang kelima, ada meningkatnya pendapatan. Kumpulan informasi yang diperoleh dari aplikasi CRM ini akan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan baru. Tahapan ini memiliki tujuan untuk menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang memuaskan. Ada beberapa cara yang harus dilakukan pada tahapan ini, seperti memberikan kenyamanan pada pelanggan ketika mereka ingin membeli produk yang dibutuhkan, merespon keinginan pelanggan dengan cepat dan memberi ketepatan waktu dalam proses pengiriman terhadap barang pesanan mereka. Melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberi kesan awal yang baik untuk pelanggan, sehingga dapat memengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu menambah nilai pelanggan. Sebagai pemilik perusahaan, Anda harus mampu menciptakan hubungan baik kepada pelanggan. Hal ini akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada perusahaan. Anda bisa memulai dengan cara mendengarkan setiap keluhan mereka dan terus berusaha meningkatkan pelayanan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, seperti melakukan upselling atau menawarkan produk yang sama namun memiliki kualitas lebih baik, ataupun cross-selling, yaitu strategi penjualan yang menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan akan menjadi tahapan yang paling sulit dibandingkan kedua tahap sebelumnya. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, Anda harus terus konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga hubungan perusahaan dan pelanggan akan tetap terjaga dengan baik. Mereka juga bisa menjadi percaya dengan perusahaan berkat layanan yang baik. Cobalah untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan, seperti melayani ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, atau sekedar memberikan ucapan atau reward di hari spesial mereka, ulang tahun misalnya. Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan demi meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen Customer Relationship Management. Dalam menjalankan strategi CRM, terdapat beberapa komponen yang tugasnya adalah sebagai otomatis tenaga penjualan atau biasa disingkat sebagai OTP. Komponen ini dapat membantu para sales representatif atau mengelola akun dan track opportunity pelanggan. Komponen yang dimaksud adalah pelanggan,
hubungan, dan manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pelanggan. Pelanggan yang merupakan semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Yang kedua yaitu ada hubungan. Ketika menjalin hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memberikan kepuasan jangka panjang kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen. Dalam manajemen hubungan pelanggan, Anda harus fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik, pelanggan akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Tipe-tipe CRM. Berikut merupakan beberapa tipe dari CRM. Yang pertama yaitu operasional. CRM operasional lebih memfokuskan pada penjualan otomatis, pemasaran, dan otomatis layanan. Tujuan utama dari CRM operasional adalah untuk menghasilkan pemimpin, mengubahnya menjadi kontak, mendapatkan rincian yang dibutuhkan, dan memberikan layanan kepada seluruh pelanggan. Yang kedua yaitu analitis. CRM Analytics dapat digunakan untuk memanajemen pemasaran, penjualan, dan personil pendukung untuk menentukan cara yang lebih baik untuk melayani pelanggan. Fungsi utama dari jenis aplikasi CRM adalah analisis data untuk pelanggan mendapatkan wawasan lebih baik tentang suatu organisasi atau perusahaan, dapat membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang lebih baik eksekutif pemasaran untuk memahami efektivitas promosi eksekutif agar meningkatkan penjualan, dan yang terakhir personil pendukung untuk meningkatkan kualitas dukungan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu kolaborasi. CRM kolaborasi kadang-kadang disebut juga sebagai CRM strategi. CRM kolaborasi memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk bersatu untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan semua informasi yang diperoleh untuk meningkatkan suatu layanan pelanggan mendapatkan 0%. Pentingnya CRM bagi perusahaan. CRM cukup berperan besar dalam mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri. Adapun pentingnya CRM bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang akan meningkat karena dampak CRM seperti terjadinya peningkatan efisiensi operasional yang akan meminimalisir penurunan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, CRM juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan yang ada, di mana pelanggan yang ada perlu dipertahankan agar tidak berpindah kepada perusahaan lain. Cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada dapat dengan cara berkomunikasi yang baik pada saat proses transaksi maupun di luar proses transaksi. Yang ketiga yaitu membantu dalam mengembangkan produk. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka akan berpengaruh pada proses pengembangan produk, di mana perusahaan dapat menggali informasi mengenai keinginan pelanggan. Selanjutnya, hal tersebut dapat dijadikan bahan dalam mengkaji produk sebelumnya dan dikembangkan agar sesuai keinginan pelanggan, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggan beralih pada perusahaan lain karena merasa produk belum sesuai dengan yang diinginkannya. Siapa saja yang perlu aplikasi CRM? Yang membutuhkan aplikasi CRM adalah orang-orang yang bergerak di bidang penjualan, marketing, customer service, dan lain-lain, sesuai industri dan produk atau jasa. Namun, pengguna lintas pada tim dan manajemen lain juga dapat menjadi relevan. Berikut adalah tim yang membutuhkan aplikasi CRM.
Yang pertama yaitu tim penjualan. Tenaga penjualan dapat menggunakan CRM untuk memantau calon pelanggan baru, mencatat panggilan dan membuat catatan rapat, menetapkan tugas untuk ditindaklanjuti terhadap pelanggan, membuat dan mengirim kutipan serta faktur. Seorang manajer penjualan akan memiliki laporan berjalan terkait visibilitas waktu nyata dari kinerja tim mereka terhadap target mereka. Yang kedua yaitu tim pemasaran. Tim pemasaran dapat mengintegrasikan formulir situs web Anda dengan CRM yang secara otomatis memperoleh arahan baru dan menerapkannya atau meneruskannya ke tim penjualan Anda untuk ditindaklanjuti. Mereka dapat mengirim email otomatis untuk menyambut para pelanggan baru dan memonitor tanggapan mereka. Bagian yang kedua yaitu menjalankan kampanye pemasaran CRM, artinya semua aktivitas pelanggan dicatat kembali ke CRM. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang perilaku dan analisis ROI mereka. Yang ketiga yaitu tim yang membutuhkan CRM adalah tim layanan atau tim lapangan. Dengan menggunakan CRM dengan sistem helpdesk atau bantuan yang terintegrasi berarti juga dapat memonitor interaksi pasca penjualan pelanggan Anda. Setiap opsi bantuan yang dipakai oleh akun pelanggan akan direkam sehingga tim penjual dapat waspada tentang masalah potensial yang mungkin muncul. Cara relationship management membantu bisnis. Berikut merupakan beberapa cara customer relationship management membantu bisnis. Yang pertama yaitu menciptakan fokus sentris pelanggan. Di dalamnya mencakup membantu Anda menemukan setiap pelanggan, kontak, dan komunikasi secara instan. Yang kedua, meningkatkan layanan dan dukungan pasca penjualan dan penyimpanan semua catatan dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang keempat, dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Cara yang kedua yaitu mengkategorikan dan memprioritaskan calon pelanggan. Di dalamnya mencakup yang pertama yaitu melacak calon pelanggan Anda dari ujung ke ujung. Yang kedua, mengotomatiskan proses penjualan Anda. Yang ketiga, mengelola tugas dan janji Anda. Yang keempat, menciptakan hubungan terpusat di mana semuanya berada di satu tempat. Cara yang ketiga yaitu membuat visibilitas total yang mengakhiri duplikasi. Di dalamnya mencakup yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan lintas tim. Yang kedua, memfasilitasi tenaga kerja jarak jauh. Yang ketiga, merampingkan proses kerja Anda dengan cara mengintegrasikan sistem lain yang Anda gunakan. Yang keempat, memberikan wawasan dan pelaporan. Cara yang keempat yaitu laporan yang akurat dan terperinci. Di dalamnya mencakup wawasan aktivitas pelanggan. Yang kedua, manajemen ROI pemasaran. Setiap orang di perusahaan dapat melihat semua interaksi dengan kontak yang ada di CRM, termasuk komunikasi mereka sendiri, apa yang mereka beli dan kapan sebuah transaksi terjadi, apa yang mereka bayar, dan masih banyak lagi. Kecuali jika Anda ingin membatasi siapa yang dapat melihat hal tertentu dengan seizin penggunanya. Pentingnya loyalitas pelanggan bagi bisnis. Loyalitas pelanggan sangat diperhatikan oleh bisnis untuk mempertahankan eksistensi mereka. Bagaimana bisnis memperoleh keuntungan? Yaitu dengan menarik pelanggan dan membuat mereka menjadi pelanggan loyal yang terus melakukan pembelian untuk mendorong pemasukan. Berikut adalah keuntungan loyalitas pelanggan dalam bisnis. Yang pertama yaitu lebih hemat biaya. Pelanggan loyal lebih cost efektif dibandingkan mencari pelanggan baru. Mencari pelanggan baru membutuhkan sumber daya seperti iklan di media sosial, optimasi SEO, dan sebagainya. Belum lagi proses panjang yang harus dilalui hingga akhirnya customer melakukan pembelian.
Pelanggan yang loyal sudah percaya dengan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga mereka tidak perlu diyakinkan kembali melalui iklan. Yang kedua yaitu mempermudah upsell dan cross-sell. Customer retention memudahkan bisnis menjual lebih banyak dengan upsell dan cross-sell. Ini karena pelanggan exciting telah mempercayai bisnis sehingga mereka lebih mudah dibujuk untuk melakukan pembelian. Selain itu, mereka juga cenderung untuk mencari produk lain yang ditawarkan oleh bisnis yang telah mereka percaya. Yang ketiga yaitu kesempatan memperoleh pelanggan baru. Ketika bisnis sibuk mencari pelanggan baru, mereka lupa bahwa pelanggan exciting mereka merupakan kekuatan terbesar untuk mendapat pelanggan baru. Loyal customer akan menceritakan pengalaman positif mereka ke keluarga dan teman-temannya. Ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi bisnis. Ditambah lagi, orang lebih mempercayai referensi dari orang yang mereka kenal dibandingkan hanya melihat dari iklan saja. Yang keempat yaitu unggul dari pesaing. Dengan banyaknya pesaing bisnis yang serupa di pasaran, salah satu kekuatan yang bisa diunggulkan adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Bisnis yang melakukan engagement secara berkelanjutan akan membuat pelanggan merasa memiliki koneksi dengan bisnis tersebut. Ini membuat pelanggan terus melakukan pembelian dan meningkatkan masukan bisnis. Yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan. Memiliki pelanggan yang loyal artinya menciptakan bisnis yang berulang. Pelanggan loyal cenderung membeli produk atau jasa yang sama dari sebuah bisnis secara berkala karena sudah percaya dengan bisnis tersebut. Ini berdampak besar bagi bisnis karena 80% pendapatan perusahaan berasal dari 20% pelanggan existing. Implementasi Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Beberapa paket perangkat lunak telah tersedia dengan pendekatan yang berbeda-beda terhadap CRM. Bagaimanapun, CRM bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi ia adalah pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan. CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkat, termasuk kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, dana manajemen sistem dan informasi. Sistem CRM mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan customer service dari ujung ke ujung. Permasalahan implementasi CRM. Naiknya pendapatan, kepuasan konsumen, dan lebih sedikitnya biaya operasi adalah beberapa keuntungan dari teknologi pada sebuah perusahaan. Namun implementasi akan turun drastis jika salah satu dari aspek ini diabaikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Langkah awal akan bisa dengan mudah gagal jika usaha untuk memilih dan meluncurkan perangkat lunak tidak maksimal. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi dengan kebutuhan konsumen akan memenuhi kebutuhan yang amat penting, yaitu peningkatan proses menyangkut klien atau konsumen. Perusahaan yang memberikan sedikit atau tidak ada integrasi sama sekali dengan konsumen akan membuat kepuasan konsumen menurun secara drastis. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Menyingkirkan metode pemecahan masalah yang dipusatkan pada satu pihak. Para ahli menyarankan perusahaan-perusahaan agar meningkatkan integrasi dengan konsumen. Metode pemecahan masalah yang bersifat sentralis harus dibuang demi berbagai informasi tentang penawaran, penjualan, dan servis. Perangkat lunak CRM. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat nisi yang melakukan fungsi terbatas, seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, hingga aplikasi perusahaan skala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, menganalisisnya dengan alat pelaporan yang canggih, dan menautkan ke aplikasi perusahaan besar lainnya seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan.
Paket CRM yang lebih komprehensif berisi modul untuk memanajemen hubungan mitra atau PRM dan manajemen hubungan karyawan atau ERM. PRM menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama dengan manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualannya. Jika perusahaan tidak menjual barang ke pelanggan, tetapi bekerja melalui distributor atau pengecer, PRM membantu saluran ini menjual kepada pelanggan secara langsung. Ini menyediakan perusahaan dan mitra penjualan dengan kemampuan untuk bertransaksi informasi dan mendistribusikan lead dan data tentang pelanggan. Kesimpulan dari presentasi ini ialah perusahaan menyadari bahwa satu-satunya kekuatan kompetitif yang dapat bertahan dalam dunia bisnis sekarang adalah bagaimana hubungan dengan pelanggan. Kompetisi sekarang telah berubah dari siapa yang menjual barang dan jasa paling banyak menjadi siapa yang memiliki pelanggan, dan bahwa hubungan dengan pelanggan merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Sistem manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas perpenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi, melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.